Di akhir tahun dan awal tahun, banyak orang menyusun resolusi dengan sangat serius, lebih disiplin, lebih sehat, lebih produktif. Dan sekarang kita sudah hampir melewati 1 tahun penuh. Apa kabar resolusi yang dibangun 1 tahun yang lalu? Apakah masih berjalan atau malah sudah lama berhenti? Karena beberapa data menunjukkan sebagian besar resolusi tidak bertahan sampai bulan Februari. Bukan karena orang yang tiba-tiba berubah jadi malas, tetapi karena sejak awal resolusi sering dibangun di atas asumsi yang keliru tentang cara manusia berubah. Menariknya, meski hampir setiap tahun gagal, ritual resolusi terus diulang dengan keyakinan bahwa kali ini pasti akan berbeda. Di video ini, kita tidak akan membahas bagaimana cara membuat resolusi yang baik dan benar, tapi kita akan membongkar mengapa resolusi sejak awal dibuat hampir selalu dirancang untuk gagal. Hai teman baca, setiap hal besar terlahir dari gagasan kecil. Dan ingat, satu kalimat dari sebuah buku bisa merubah hidupmu. Assalamualaikum, hai teman baca. Jumpa kembali bersama saya, Liga, di channel Ruang Baca. Di edisi Teras Wawasan kali ini, kita akan membedah satu pertanyaan sederhana yang jarang benar-benar ditelusuri, yaitu mengapa resolusi hampir selalu gagal, meskipun kita telah membuatnya dengan niat yang serius. Dan sebelum jauh membahasnya, kita mesti tahu dulu, apa sebenarnya resolusi itu, dan apa maknanya bagi manusia. Secara umum, resolusi tahun baru dipahami sebagai sebuah komitmen untuk berubah. Namun, dalam prakteknya, resolusi lebih sering berbentuk deklarasi niat, bukan rancangan perilaku yang operasional, artinya memenuhi sebuah tindakan. Resolusi biasanya dibuat pada satu momen simbolik seperti pergantian tahun. Momen ini memberi kesan seolah-olah hidup memiliki garis awal yang baru, meskipun secara struktural, rutinitas, lingkungan, dan tekanan hidup tetap sama. Dalam psikologi perilaku, fenomena ini dikenal sebagai fresh start effect, di mana kecenderungan manusia menautkan harapan perubahan pada penanda waktu tertentu. Masalahnya, efek ini bekerja pada makna psikologis, bukan pada mekanisme perubahan. Resolusi memberi rasa optimisme dan kontrol, tetapi tidak secara otomatis mengubah cara seseorang mengambil keputusan sehari-hari. Resolusi berfungsi kuat sebagai simbol harapan, namun lemah sebagai sistem perubahan tindakan. Untuk memahami mengapa ketidakseimbangan ini terus menghasilkan kegagalan, kita perlu masuk lebih dalam ke mekanisme bias psikologis yang bekerja sejak resolusi itu pertama kali disusun. Untuk memahami mengapa resolusi gagal secara konsisten, kita perlu melihat bagaimana pikiran manusia memproses rencana jangka panjang. Di titik inilah bias psikologis mulai bekerja, yaitu bukan sebagai gangguan sesekali tetapi sebagai pola yang sistematis. Bias pertama adalah planning fallacy. Ini adalah kecenderungan manusia untuk melebihkan kapasitas diri di masa depan, sekaligus meremehkan hambatan yang mungkin akan dihadapi. Saat menyusun resolusi, banyak orang membayangkan versi dirinya yang telah siap untuk lebih disiplin, lebih konsisten, dan lebih terkendali tanpa menghitung kelelahan, distraksi, dan tekanan yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Kemudian, bias kedua adalah optimism bias. Keyakinan bahwa kegagalan di masa lalu tidak lagi relevan dan bahwa tahun ini akan berjalan berbeda tanpa perubahan struktur yang nyata. Optimism bias tidak membuat orang salah berharap, tetapi membuat orang salah menilai resiko. Resolusi dibangun di atas harapan, bukan di atas probabilitas yang realistis
atau kesiapan dalam tindakan nyata. Dan bias yang ketiga adalah goal abstraction bias. Resolusi sering dirumuskan dalam bentuk tujuan besar dan abstrak, seperti lebih sehat, lebih fokus, lebih produktif, tapi tanpa menerjemahkan menjadi tindakan-tindakan kecil yang dapat dievaluasi. Penelitian menunjukkan bahwa tujuan yang tidak diikat pada konteks perilaku spesifik cenderung berhenti pada niat, bukan berubah menjadi kebiasaan. Ketiga bias ini saling memperkuat. Planning fallacy membuat rencana tampak mudah, optimism bias membuat kegagalan terasa tidak mungkin, dan goal abstraction bias membuat tindakan nyata tertunda. Hasil akhirnya hampir selalu sama. Resolusi tampak masuk akal di awal, tetapi runtuh ketika berhadapan dengan rutinitas nyata harian yang tidak pernah berubah. Di titik ini, kegagalan resolusi sering disalahartikan sebagai kegagalan karakter. Padahal yang terjadi adalah kegagalan desain resolusi yang tidak selaras dengan bagaimana cara manusia bisa benar-benar berubah. Sampai di titik ini, satu hal mulai terlihat dengan jelas, bahwa kegagalan resolusi tidak berdiri sebagai masalah individu, tetapi sebagai pola yang berulang dan sistemik. Jika resolusi hampir selalu gagal dengan cara yang sama, pertanyaannya bukan lagi siapa yang kurang disiplin, melainkan mengapa bentuk resolusi itu sering dipertahankan. Dan disinilah resolusi perlu dipahami sebagai ritual budaya, bukan sekedar sebagai alat teknis perubahan perilaku. Karena resolusi memberi manusia satu hal yang sangat dibutuhkan, yaitu makna awal baru. Pergantian tahun berfungsi sebagai penanda waktu kolektif yang secara psikologis terasa bersih dan terpisah dari kegagalan masa lalu. Dalam konteks ini, resolusi bekerja sebagai reset identitas simbolik, bukan sekedar sebagai rekayasa perilaku yang terstruktur. Namun, masalah muncul ketika simbol ini diperlakukan seolah-olah ia cukup kuat untuk mengubah kebiasaan sehari-hari. Padahal, kebiasaan terbentuk mulai dari pengulangan kecil, pengaturan lingkungan, dan sistem umpan balik, dan tentunya bukan melalui deklarasi niat tahunan. Di titik ini, resolusi berada dalam posisi yang kontradiktif. Ia berhasil secara makna tetapi gagal secara mekanisme. Namun, justru karena berhasil secara makna itulah, resolusi terus diulang setiap tahun meskipun datanya konsisten menunjukkan kegagalan. Ritual ini menjaga harapan tetap hidup meski tanpa perubahan yang nyata. Pertanyaannya bukan lagi apakah resolusi itu salah atau benar, tetapi apa yang sebenarnya kita cari dari resolusi itu sendiri. Apakah perubahan perilaku atau sekedar rasa bahwa kita masih punya kok kesempatan untuk memulainya kembali? Pada akhirnya, resolusi bukanlah soal kuat atau lemahnya niat. Ia adalah cerminan cara manusia memberi makna pada perubahan. Seringkali dengan simbol yang terasa meyakinkan, meskipun tidak selalu bekerja pada level mekanisme. Selama resolusi dipahami sebagai titik awal simbolik, ia akan terus diulang setiap tahun dan bahkan ketika kegagalannya sudah dapat diprediksi. Dan resolusi bukan tentang bagaimana menjadi versi diri yang baru, tetapi tentang sejauh mana kita memahami bagaimana perubahan benar-benar bisa terjadi. Terima kasih telah mengikuti bahasan Teras Wawasan kali ini. Channel Ruang Baca adalah upaya untuk tumbuh dan berkembang bersama dengan terus mengurai cara pikiran bekerja, kebiasaan, dan struktur yang membentuk mental dan keputusan manusia. Ruang diskusi selalu terbuka, silahkan tulis di kolom komentar karena setiap pemahaman yang bertambah adalah langkah kecil dalam perjalanan berpikir kita bersama. Assalamualaikum.